Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ketemu lagi dalam video training cara termudah memasang iklan di Google, di blog orang lain, maupun di video YouTube. Ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas sampai ke persiapan membuat akun iklan beserta menyiapkan metode pembayarannya juga. Nah, ada sedikit yang terlewat ya kemarin. Mungkin beberapa dari Anda menemukan pada saat awal proses pembuatan akun itu tampilannya berbeda. Gitu. Eh, Bisa saja tampilan yang Anda dapatkan itu seperti ini ya, beda dengan video saya kemarin. Gitu. Nah, tapi tenang saja ya, kalau Anda mendapatkan tampilannya seperti ini ya, seperti yang tampil pada layar ini, ya, tampilan sedikit berbeda, tapi langsung bisa kita arahkan ke tampilan kemarin. Nah, ini namanya tampilan simple ya, tampilan sederhana. Nah, kalau Anda ingin masuk ke tampilan seperti yang saya demokan kemarin, ya, Anda tinggal beralih ke mode pakar ya. Anda lihat di bawah ya, Anda lihat di bawah ini ada warna biru ya, beralih ke mode pakar, atau kalau bahasa Inggrisnya switch to professional mode ya, kalau bahasa Inggris. Anda tinggal klik ini, kemudian akan sampai ke menu seperti yang kita praktekkan kemarin. Nah, ini dia ya. Ini sudah sama persis seperti yang kita praktekkan kemarin ya. Oke. Nah, di video yang kedua ini kita akan bahas langkah selanjutnya ya. Setelah Anda punya akun Google Ads, kemudian Anda setting metode pembayarannya, yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah riset market atau riset audience ya. Riset audience ini penting untuk menentukan siapa sih yang Anda target gitu. Orang-orang seperti apa, atau kalau Anda beriklan di GSN itu keyword seperti apa yang Anda target. Nah, karena tanpa riset ya Anda tidak bisa asal tembak market aja ya, nggak bisa oh kira-kira keyword ini bagus nih, oh kira-kira keyword ini banyak yang cari. Kita nggak bisa pakai kira-kira, kita harus pakai data ya, bisa by data. Oke, kita langsung aja praktek ya Pak Bu untuk riset market ya. Silahkan masuk ke akun Google Anda ya, masuk ke akun Google Ads Anda. Kemudian untuk riset market ini kita gunakan dua tools ya. Tools pertama, tools yang ada di dalam Google Ads, yaitu Google Keyword Planner ya, Google Keyword Planner. Kemudian tools yang kedua, kita menggunakan Google Trend. Nah, gimana cara risetnya ya? Anda tinggal klik ya di bagian alat dan setelan. Nih, paling atas ya. Menu alat dan setelan di menu paling atas. Oke, tinggal Anda klik alat dan setelan, kemudian keyword planner ya, keyword planner. Ya, perencanaan kata kunci kalau bahasa Indonesia ya. Ini campur nih, kebetulan Google Ads saya campur nih ya. Performance planner, keyword planner ya. Kita masuk ke menu keyword planner. Nah, di keyword planner ini Anda bisa tahu bahkan berapa orang atau berapa kali orang mengetikkan satu kata kunci dalam sebulan. Bahkan ada grafiknya juga. Oke, kita tunggu loading. Nah, sembari menunggu Google Ads Keyword Planner-nya loading ya, saya buka di tab baru supaya lebih cepat loadingnya Google Trend ya, Google Trend. Oke. Nah, kita masuk ke Keyword Planner lagi ya. Kita lihat ininya. Nah, di Keyword Planner ini selain Anda bisa melihat kata kunci, Anda juga bisa tahu orang yang mengiklankan kata kunci tersebut itu rata-rata menggunakan bidding berapa ya. Bidding itu biaya yang kita tetapkan per satu klik gitu. Ya, kalau bahasa Indonesianya lelang ya, lelang. Jadi sistem di Google Ads ini ya, untuk yang search-nya, untuk yang keyword-nya,
itu menggunakan sistem bidding ya, bidding. Misalnya kata kunci A. Nah, itu Google melelang siapa aja yang mau menampilkan iklan di kata kunci A ini gitu. Nah, orang-orang yang mau menampilkan itu bisa menetapkan lelangnya masing-masing. Oh, saya mau 1.000, saya mau 2.000, saya mau 1.500. Nah, itu ada tekniknya ya, teknik biddingnya. Jadi kita perlu tahu berapa standar lelangnya dan berapa sebaiknya kita lelang di kata kunci tersebut atau bid gitu ya. Nah, setelah tampilan seperti ini ya, Anda klik temukan kata kunci baru ya, kata kunci baru ya, kemudian Anda ketikkan ya. Di sini ada dua mode. Mode pertama mulai dengan kata kunci, yang kedua mulai dengan situs ya. Kalau seandainya Anda tahu situs atau Anda sudah yakin dengan situs Anda sudah oke kata kuncinya, Anda bisa masukkan situs Anda. Atau kalau Anda belum yakin, Anda boleh masukkan situs dari kompetitor Anda ya untuk melihat kata kunci apa yang berhubungan di sana ya. Kalau dengan kata kunci ya, kita mengetikkan secara manual, misalnya sepatu ya, sepatu. Nah, selain menggunakan kata kunci ya, Anda juga bisa saring atau filter dengan domain ya. Kalau Anda sudah jadi landing page-nya, Anda tinggal masukkan landing page Anda di sini untuk filter. Oke, di sini saya contohkan mulai dari kata kunci saja ya. Kita klik dapatkan hasil. Kita klik dapatkan hasil. Oke, setelah kita klik dapatkan hasil muncul nih. Nah, ini ya. Ini adalah data dari Google. Dan ini data dari Desember 2019 sampai Oktober ya. Ini bisa kita setting sebenarnya ya. Di bagian ini kita mau data yang kapan saja ya. Ini 12 bulan lalu ya. Anda bisa per 12 bulan, 24 bulan atau bulan lalu maupun custom ya. Nah, ini selain kita dapat angkanya ya, ini untuk pengetikan sepatu, yang mengetikkan kata kunci sepatu di search engine-nya Google, per bulan ada 135.000 orang gitu ya, 135.000 orang. Kemudian ya, ini bisa kita sortir ya, sortir atau urutkan berdasarkan jumlah. Nah, kalau kita klik seperti ini akan mengurutkan berdasarkan jumlah yang terbanyak. Nah, saran saya Anda sortir dulu berdasarkan kata kunci yang terbanyak gitu. Nah, ya, 1, 2, 3 ya. Anda bisa lihat kata kuncinya, kemudian lihat di bagian persaingan ya. Persaingan ini maksudnya adalah persaingan orang yang iklan di kata kunci tersebut ya. Biasanya ada sedang, ada tinggi, ada yang rendah. Nah, kalau sedang artinya tidak terlalu bersaing. Peluang Anda di sana 50-50 ya, sedang. Kalau tinggi artinya banyak yang ngiklan untuk kata kunci tersebut nih. Contoh nih, ada yang tinggi nih, sepatu kompas ya. Artinya banyak yang ini ngiklan untuk kata kunci ini. Kita tes ya. Kita tes di mesin pencarian sepatu kompas ya. Iklannya tidak tampil di saya ya. Bukan berarti sedang tidak ada yang iklan, karena selain kata kunci bisa saja ya pengiklan ini juga menargetkan wilayah ya. Mungkin para pengiklan ini tidak menargetkan wilayah saya lokasinya di Pekanbaru saat ini ya. Mungkin kalau di kota Anda, kalau Anda ketikkan atau Anda copy paste ke pencarian Anda, muncul iklannya gitu. Jadi selain kata kunci, Anda juga bisa ini target berdasarkan wilayah. Nah, untuk riset wilayah ini kita menggunakan Google Trend nantinya ya. Oke, nah Anda bisa riset seperti ini ya. Misalnya Anda mau pakai kata kunci sepatu pants ya, sepatu pants misalnya. Anda copy kata kuncinya, kemudian Anda masukkan ke kolom pencarian. Fungsinya untuk apa ya? Untuk melihat siapa aja yang iklan gitu, dan landing page-nya seperti apa gitu, ya. Jadi Anda bisa lihat landing page-nya seperti apa. Nah, kebetulan
saya tidak kena iklannya ya, bisa jadi si pengiklan tidak mentargetkan wilayah saya. Nah, tapi penelusuran bulanan rata-rata ya, ini angkanya segini ya, tinggi. Kemudian grafiknya Anda bisa lihat di sini ya, grafiknya. Nah, grafiknya ini dari Desember 12 bulan terakhir ya, sesuai yang kita pilih. Nah, grafiknya naik nih. Grafiknya naik. Artinya Anda bisa memperkirakan kalau untuk produk sepatu ini ya di situs pencarian Google lumayan banyak yang mencari gitu ya. Oke. Yang pertama ya, tadi Anda perhatikan jumlah pencarian per bulannya. Nah, saran saya di atas 10.000 ya. Di sini banyak sekali insight-insight yang bisa Anda gunakan. Tentunya sesuai dengan produk Anda ya. Ini saya contohkan sepatu. Kalau produk Anda yang lain ya Anda ketikan yang lain gitu ya. Tapi prinsipnya ya, lihat penelusuran bulanan rata-rata ya, kalau saya minimal target yang 10.000 ke atas gitu. Kemudian persaingannya ini kalau bisa sedang ke bawah ya. Kalau tinggi kita jadinya rebut-rebutan. Nah, itu persaingan ya. Anda pilih yang kata kuncinya banyak dicari, kemudian persaingannya minimal sedang atau rendah ya. Dan yang ketiga Anda perhatikan bidnya. Nah, ini yang tadi kita bicarakan. Bid halaman bagian atas ya, rentang rendah, kemudian bid bagian atas rentang tinggi. Rentang tinggi atau rentang rendah ini maksudnya kalau rentang tinggi ini posisi pertama ya. Posisi pertama itu misalnya di sini ada 4 iklan misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, yang 4 iklan itu kalau dia berada di posisi atas itu artinya rentang bid bagian atas ya, yang bagian atas. Kemudian yang rentang rendah itu yang selain dari nomor 1 ya. Kalau Anda mau nomor 1 ya Anda harus perhatikan bid halaman bagian atas rentang tinggi ini. Ini posisi pertama. Untuk setiap kata kunci itu beda-beda ininya, biddingnya ya. Tergantung orang yang iklan, jumlah orang yang iklan ya. Ini yang paling tinggi sepatu Pants nih, sepatu Pants ini ada yang iklan 5.000 ya. Ini per klik ya, bidding ini per klik ya. Dan ini rata-rata bisa jadi kena 4.000, bisa jadi kena 6.000. Nah, Anda pilih kata kunci di sini yang rentang tingginya itu masuk dengan budget Anda. Maksudnya masuk dengan budget Anda gimana? Kalau Anda seandainya menargetkan sehari ada 100 klik ya, Anda tinggal kalikan. Anda mau 100 klik nih misalnya, Anda mau 100 klik. Kalau harga ininya bidding rata-ratanya 1.700 ya, ini untuk yang nomor 1 ya. Kalau Anda yang nomor 2, 3, 4 bisa pakai yang ini ya, lebih rendah. Nah, kalau seandainya 1.740 ini, Anda tinggal kalikan 100. Jadi 100 sekitar 174.000 rupiah sehari gitu. Nah, Anda bisa nilai landing page Anda biasanya itu konversinya berapa persen gitu. Nah, kemudian ya, selain dari kata kunci yang kita riset di Google Keyword Planner ya, kita juga perlu riset di Google Trend. Nah, ini trends.google.co.id ya, websitenya yang ini. trends.google.id. Oke. Nah, di Google Trends ini kita lebih ke grafik pertama, kedua wilayah dan kota. Ya, saya contohkan sepatu ya, kemudian wilayahnya Indonesia, jangan lupa. Nah, di sini kita lihat grafik ya, grafik dan angka paling tinggi ini 100 melambangkan 100% ya, bukan jumlah pencarian. Kalau jumlah pencarian ini kita bisa lihat di sini ya. Jumlah pencariannya ada yang 2 juta ya, 3 juta ya, ini total kata kunci sepatu ya. Oke, kemudian nah ini grafik ya, istilah penelusuran di Google yang mengetikkan sepatu ya. Anda bisa lihat di bagian wilayah. Nah, yang mencari sepatu itu rata-rata kebanyakan ya poinnya 100 itu di Jawa Barat ya. Jawa Barat,
kemudian daerah istimewa Jogja, Kalimantan Utara, Banten. Nah, saran saya Anda catat ini dulu ya. Jawa Barat, daerah ini Anda catat di catatan ya, untuk digunakan sebagai targeting atau settingan target audiens ketika membuat iklan nanti ya, karena bisa kita tetapkan iklan kita tampil di wilayah mana saja. Nah, ini sub wilayah ya. Kalau Anda ingin melihat kota, Anda tinggal ganti kota ya. Nih, ya. Oke. Nah, kita bisa lihat ya, kota yang paling banyak itu Sukabumi, Tasikmalaya, Klaten ya. Poinnya 100, 100, Bekasi ya. Nah, selain berdasarkan sub wilayah dan kota ya, Anda juga bisa lihat topik terkait. Nah, topik terkait ya. Ini topik ini fungsinya bisa kita masukkan juga di penargetan atau targeting ketika membuat iklan. Nah, ini query terkait nih yang berhubungan dengan kata-kata yang ada sepatunya. Nah, ini grafiknya meningkat, yang sedang meningkat ya. Ada yang meningkat, ada yang teratas. Kalau kita klik teratas, yang teratas itu harga sepatu, kemudian sepatu wanita, sepatu pria. Nah, ini peringkat berdasarkan Google-nya gitu ya. Kalau yang sedang meningkat ya, nih model sepatu wanita terbaru 2020. Nah, Anda bisa ini juga nih, jadikan ini referensi untuk di keyword planner ya. Misalnya di sini ada info kalau model sepatu wanita terbaru 2020 itu sedang meningkat pesat. Gitu. Nah, Anda bisa masukkan di sini kata-katanya, model sepatu wanita terbaru 2020. Model sepatu wanita terbaru 2020. Anda bisa ketikkan di sini, kemudian akan muncul ya seperti ini. Nah, penelusuran bulanan rata-ratanya 4.400 ya, dan angka ini menunjukkan ada yang iklan ya. Kalau nggak ada angka ini ya, angka bid ini artinya nggak ada yang iklan. Kalau ada angkanya berarti ada yang iklan gitu. Gampangnya gitu. Nah, kemudian persaingan ini menunjukkan banyak atau sedikitnya yang iklan. Kalau sedang berarti ya masih ada kesempatan gitu. Kalau tinggi ya Anda harus bersaing dengan banyak pengiklan. Nah, kita coba lagi ya. Kata kuncinya kita masukkan di sini. Oke, model sepatu wanita. Nah, tidak muncul di saya, berarti si pengiklan tidak menargetkan di wilayah saya ya. Simpelnya seperti itu. Tapi kata kunci ini ada nih yang iklan, kemudian penelusurannya 4.400. Nah, kalau Anda mau lihat lebih jelasnya lagi, Anda bisa masukkan di sini wilayah mana yang banyak mencarikan kata kunci ini ya. Nah, ini grafiknya juga kelihatan ya. Ternyata grafiknya naik turun seperti ini ya. Tidak bisa kita prediksi nih. Nah, ini ada prediksi dari Google ya. Prediksi dari Google mulai turun lagi ya. Artinya naiknya tajam, turunnya tajam, jadi nggak stabil ya. Nah, ternyata yang paling banyak itu Sumatera Barat ya. Sumatera Barat untuk sepatu wanita terbaru. Nah, oke, ini berdasarkan kota nggak ada, berdasarkan wilayah ya. Jadi bisa saja si pengiklan ini mentargetkan kata kunci sepatu dan dia menargetkan wilayahnya hanya wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara gitu. Sedangkan saya di Riau nggak muncul di sini. Jadi bisa jadi karena itu ketika saya search di search engine saya nggak muncul gitu, karena lokasi saya sekarang ada di Riau. Gitu. Nah, itu saja Pak Bu untuk riset kata kunci ya. Pastikan Anda riset dulu kata kunci apa saja yang ingin Anda gunakan, yang akan Anda gunakan untuk beriklan. Anda lihat matang-matang penelusuran bulanan rata-ratanya berapa, grafiknya seperti apa, persaingannya seperti apa, bidnya seperti apa, kemudian di Google Trend-nya seperti apa ya, kotanya kota mana saja. Ini agar mempermudah Anda men-setting iklan. Nah, salah satu contoh ya, iklan yang sering saya jalankan ya. Ini salah satu contoh khusus untuk Anda saya bocorkan nih. Saya sering iklan peninggi badan.
peninggi badan ya, kita lihat pencariannya. Nah, di atas 10.000 ya, susu peninggi badan, obat peninggi badan di atas 10.000 ini ya, dan persaingannya tinggi, tapi halaman bagian atasnya ini lumayan rendah ya, 1.800 1.300 ya, masih masuk dengan margin atau profit yang saya terima. Nah, ini sekedar bocoran yang sering saya iklankan gitu. Salah satu produk yang sering saya iklankan. Gitu. Nah, kalau mau riset berdasarkan website gimana, Mas? Nah, masukkan saja domainnya di sini gitu. Domainnya. Anda mau riset landing page apa gitu. Kalau Anda sudah punya landing page, misalnya saya sudah punya landing page, saya mau riset ya. Saya mau riset ini landing page, kata kunci apa saja yang cocok untuk landing page saya gitu. Pastikan sesuai juga dengan produk yang dijual di dalamnya gitu ya. Jangan sampai Anda riset landing page Anda, tapi di landing page Anda ternyata nggak ada ininya gitu. Nah, kalau di sini ya Anda harus masukkan kata kunci. Tapi kalau Anda langsung dengan landing page tanpa kata kunci di sini ya. Nah, gunakan kalau isi website Anda itu banyak ya, gunakan ini, hanya gunakan halaman ini kalau isi websitenya banyak. Tapi kalau isi websitenya hanya satu ya gunakan situs secara keseluruhan, nggak masalah. Nah, teknik ini bisa Anda gunakan untuk melihat landing page kompetitor Anda juga ya. Nah, ini di landing page saya ya yang terkait ini seperti ini ya, susu meninggikan badan, peninggi badan. Nah, ini ya. Artinya saya bisa menggunakan kata kunci ini di iklan saya nantinya. Oke, silahkan dipraktekkan Pak Bu untuk riset market kali ini ya berdasarkan kata kunci. Silahkan dicatat kata kunci apa saja yang akan Anda gunakan. Di video selanjutnya kita akan mulai melangkah pada proses pembuatan iklan ya. Pastikan Anda ikuti videonya sampai selesai. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.